Tidak mungkin kemenangan ini akan diberikan kepada orang yang hanya potret luarnya saja, seakan-akan dia seorang muslim, tapi karakternya tidak. Barang siapa yang lebih berat kepada dunia daripada akhirat, maka Allah SWT mengancam orang itu, dia tidak akan pernah mendapatkan siksa kecuali siksa yang sangat pedih, dan dia tidak akan pernah diringankan siksanya oleh Allah SWT nanti di akhirat. Kenapa demikian? Karena ternyata kita tatkala pasang niat untuk mencari surga, pasang niat untuk mencari akhirat, selamat akhirat, maka akhirat itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan perjuangan dan pengorbanan. Subhanallah, kita diberikan surga oleh Allah bukan dengan cara hanya duduk-duduk berzikir, sholat di tempat ber-AC seperti ini. Tapi surga itu harus didapat dengan perjuangan, dengan rintihan, dengan cucuran keringat, bahkan mungkin dengan tetesan darah lillahi ta'ala untuk menegakkan kalimat Allah. Itulah tipe manusia-manusia yang akan mengarah kepada hidup Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala rasulina habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala fi ayatin ukhra, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Ayah jamaatul musallin, as'adakumullah naharakum. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bergetar saat ini hati kalbu nurani kita tatkala kita bisa merasakan betapa besar karunia Allah saat ini, yang mana kita ditarik oleh Allah dengan sebuah tarikan halus untuk bertemu bersua di tempat yang maha berkah ini, yaitu rumah Allah, masjid kita yang kita cintai bersama. Berapa banyak dari saudara kita yang saat ini hatinya tidak tertarik untuk datang memenuhi panggilan Allah dengan panggilan yang sangat indah, yang sangat menakjubkan, dalam situasi yang penuh berkah, penuh kedamaian, yang tidak ada duanya insya Allah situasi ini di tempat yang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita saat ini insya Allah termasuk dalam suasana akhir zaman, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu wanti-wanti kita dalam situasi akhir zaman ini. Umat Islam harus banyak introspeksi diri, sehingga Allah mengabadikan sebuah perintah dalam firman-Nya, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dalam ayat ini demi hari kiamat,
dan demi jiwa hamba yang selalu menyalahkan dirinya sendiri atau introspeksi diri. Karena kekuatan kita, umat Islam, bukan berada di luar kita. Islam akan betul-betul diapresiasikan oleh kita sendiri. Islam tinggi dan maha tinggi, tidak ada nilai yang lebih sempurna dari Islam. Tetapi kadang-kadang kita tidak mampu untuk mengaktualisasikan Islam karena jiwa kita yang kotor, jiwa kita yang belum berhasil untuk menampakkan beginilah indahnya Islam, begitulah tingginya Islam, sebagaimana telah dipamerkan oleh generasi pertama, yaitu generasi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus banyak introspeksi, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang selalu sibuk untuk mengadakan muhasabah, introspeksi diri. Wa qila hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Adakan kalkulasi diri sebelum kalian nanti mendapatkan kalkulasi dari Allah yang tidak ada sedikit pun kesalahan dari semua kalkulasi amal perbuatan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan ini, kita umat Islam Indonesia yang notabene merupakan umat Islam terbesar di dunia, dari bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia, kitalah pemegang urutan pertama jumlah umat Islam terbesar. Kita sama-sama merasakan ternyata kita tidak bisa berdiri di kaki kita sendiri. Kita selalu berada dalam posisi terkalahkan, bahkan kadang-kadang terzalimi. Merasa atau tidak merasa, kadang-kadang kita dibikin pusing di negeri sendiri, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, apalagi politik. Kita lemah, kita kalah. Kita yang banyak ini betul-betul sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, gusa isail. Potensi kita itu banyak, tapi tidak punya power. Jumlah kita itu banyak, tapi tidak punya power, tidak punya potensi. Kita bagaikan kapu, yang mana kapu itu banyak jumlahnya, tapi ia bergantung kemana arus mengarah. Dia tidak punya arah dan jati diri sendiri. Begitulah umat Islam saat ini di Indonesia kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita melihat betapa semaraknya majelis ilmu, betapa semaraknya tempat-tempat ibadah. Tetapi kenapa umat Islam Indonesia sampai saat ini tidak bisa berdiri tegak di atas kakinya sendiri? Mereka bergantung kepada kekuatan-kekuatan kufur, kepada kekuatan-kekuatan Yahudi, kekuatan Nasrani. Maaf, saya bukan ingin menyebar ujaran kebencian, tidak. Ini fakta. Kita kalah. Kita selalu bergantung. Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam wejangan kepada kita. Ada apa dengan umat Islam saat ini? Kita salah apa dalam masalah ini? Padahal kita sudah cukup punya contoh Rasulullah. Kita cukup punya contoh para sahabat-sahabat yang mereka merupakan contoh hidup bagi kita. Sebagaimana yang difirmankan Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada tauladan terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian semuanya.
Dengan syarat, kata Allah, yang bisa mencontoh Rasul, yang bisa menteladani Rasul, mereka yang memiliki akidah yarjullah, hanya berharap keridaan dari Allah dalam hidupnya, wal yaumal akhirah, dan berharap akhirat. Cita-cita terbesarnya dia ingin masuk surga, cita-cita terbesarnya ia ingin selamat akhirat. Wa dzakarallaha katsira, seraya dia selalu zikrullah. Karena zikir kepada Allah berarti dia telah menabuh genderang permusuhan dengan setan. Dia telah memilih kelompok yang selalu menjadi kelompok pemenang, yaitu Hizbullah, bukan Hizbus Syaitan. Jadi ayat ini telah menegaskan kepada kita bahwasanya kita tidak bisa mencontoh dan mentaladani Nabi Muhammad selama kita tidak memiliki akidah yang telah menjadi syarat mutlak untuk mengikuti beliau. Kita mungkin saat ini selalu ingin mengikuti sunnah Rasulullah. Kita selalu ingin meninggalkan bid'ah. Kita ingin selalu lurus, bahkan betul-betul sama persis dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Tapi tidak cukup, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian sama persis dengan Rasul, tapi kalian tidak punya karakter dan mentalitas sebagaimana mentalitas Rasul dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jadi karakter-karakter kita ini harus kita rubah agar kita bisa menyongsong kemenangan kita. Menang bukan berarti kita harus menzalimi kelompok lain, tidak. Kemenangan Islam adalah berkah untuk yang lainnya, karena kita akan menampilkan akhlakul karimah yang menyilaukan, sebagaimana yang telah ditampilkan oleh periode-periode agung, yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berhasil menancapkan panji Islam di bumi ini. Jangan khawatir, wahai saudara-saudara yang bukan Islam, jangan khawatir dengan kemenangan Islam. Islam akan membawa berkah. Cuma koreksi terbesar untuk kita, bagaimana agar kita betul-betul konsisten memiliki satu kesatuan dalam akidah. Kita harus berhasil bangkit dari segala lumpur kesyirikan. Kita tidak punya cita-cita kecuali cita-cita untuk mencari ridha Allah. Kita tidak punya keinginan kecuali keinginan untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita zikrullah senantiasa dalam keseharian kita. Tidak mungkin kemenangan ini akan diberikan kepada orang yang hanya potret luarnya saja, seakan-akan dia seorang muslim tapi karakternya tidak. Banyak orang yang berat untuk keluarga, banyak orang yang berat untuk kelompok, banyak orang yang berat untuk bangsa. Semuanya itu adalah omong kosong yang akan memberikan banyak kebajikan kepada kita tatkala akidah kita hidup hanya untuk Allah. Kita hidup hanya untuk mencari bekal surga, dan kita hidup senantiasa zikrullah, dan itulah kekuatan yang dahsyat yang akan memberkahi kita semuanya. Tanpa itu kita akan sia-sia belaka. Maka itu marilah kita saat ini yang mungkin kemarin-kemarin kita memiliki cara pandang istilah maturana sengko alako siang malam keangkui nak foto. Ini kalimat yang sangat berbahaya bagi kita. Tidak, kita bukan bekerja untuk anak kita, tidak. Kita berbuat bukan untuk anak kita, tidak. Tetapi kita berbuat untuk mencari ridha Allah dan berbuat untuk mencapai surga Allah. Dunia ini merupakan darul imtihan, kampung ujian, darul bala, kampung ujian. Sedangkan akhirat adalah tujuan kita, karena akhirat merupakan darul jaza. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita sedikit menguak kenapa Allah memberikan semacam syarat khusus untuk generasi yang ingin mengikuti atau menapaktilasi sunnah Muhammad. Kenapa harus ikhlas lillahi ta'ala? Karena keikhlasan itu adalah sumber dari kekuatan.
Seorang pemimpin yang ikhlas, maka pemimpin itu menampilkan penampilan yang sangat elegan. Dia tidak akan pernah dendam. Dia tidak akan pernah menaruh amarah dalam hatinya. Dia tidak pernah punya keinginan untuk menjatuhkan rivalnya, karena dia hanya ikhlas lillahi ta'ala, bersih hatinya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jabatan bukan tujuan, jabatan bukan cita-cita, tetapi jabatan adalah merupakan alat dan wasilah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita memiliki sebuah cita-cita terbesar, ingin mendapatkan surga, bukan cita-cita untuk membangun dunia? Karena barang siapa yang lebih berat kepada dunia daripada akhirat, maka Allah SWT mengancam orang itu, dia tidak akan pernah mendapatkan siksa kecuali siksa yang sangat pedih, dan dia tidak akan pernah diringankan siksanya oleh Allah SWT nanti di akhirat kelak. Kenapa demikian? Karena ternyata kita tatkala pasang niat untuk mencari surga, pasang niat untuk mencari akhirat, selamat akhirat, maka akhirat itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan perjuangan dan pengorbanan. Jadi model ciri-ciri daripada jiwa seorang muslim adalah jiwa yang bersih lillahi ta'ala, jiwa pejuang, jiwa yang ahli berkorban. Allah berfirman dalam sebuah ayat, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumud dharra wal fasha wa zulzilu hatta yaqula rasul ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka akan masuk surga sedangkan kalian ini belum ditimpa kesulitan, wal darra wal ba'sa, dan kalian belum ditimpa kesulitan, paceklik, kekurangan makanan karena perjuangan untuk menegakkan Islam, dan kalian belum pernah merasakan bagaimana digoncangkan dalam sebuah perjuangan, sampai-sampai dari saking dahsyatnya ujian cobaan pada waktu itu, berujarlah orang-orang beriman yang bersama Rasulullah SAW, mata Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Kapan kemenangan yang telah dijanjikan akan tiba? Maka dijawab oleh Allah SWT, ketahuilah, pertolongan, kemenangan sudah dekat dengan kamu. Subhanallah. Kita dijanjikan surga oleh Allah bukan dengan cara hanya duduk-duduk berzikir, sholat di tempat ber-AC seperti ini. Tapi surga itu harus didapat dengan perjuangan, dengan rintihan, dengan cucuran keringat, bahkan mungkin dengan tetesan darah lillahi ta'ala untuk menegakkan kalimatullah. Itulah tipe manusia-manusia yang akan mengarah kepada izzul Islam wal muslimin. Bukan tipe manusia yang selalu enak, senyum-senyum seperti kita ini. Tidak mungkin kita akan mendapatkan izzatul Islam, keberkahan dan ketinggian Islam. Tidak akan kita. Selama kita selalu protes dari dunia, selama kita selalu protesnya untuk mendapatkan keenakan dunia, bahkan kadang-kadang kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah versi kita di dunia enak, rezeki murah, rumah baik, tempat tinggal baik, kendaraan baik, istri cantik, penghasilan banyak. Bukan itu hasanah, tidak. Tetapi hasanah berarti kita hidup di dunia selalu identik dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu beramal saleh, kita selalu menebarkan kebaikan, kita tidak ridha Islam diinjak-injak, kita tidak ridha Islam dibelakangkan. Itulah hasanah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita dituntut untuk mendapat surga, yaitu pengorbanan. Sebagaimana firman Allah SWT, Allah berfirman, Inna Allah ashtara
minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi'adahul jannah. Sungguhnya Allah akan membeli pengorbanan orang-orang yang beriman, baik yang berkorban berupa harta, yang berkorban berupa nyawa dan jiwa, dengan harga surga. Jadi surga hanya untuk orang-orang yang ahli berjuang. Ini komitmen ini harus ditanamkan kepada generasi kita. Kita jangan mencari enak. Enak itu tidak akan didapat tanpa perjuangan. Indonesia ini merdeka karena kucuran darah dari syuhada dan pahlawan-pahlawan kita. Maka tatkala kita ini diam saat ini, tunggu tanggal mainnya. Kita ada diganti oleh generasi yang akan menginjak-injak kita, kalau kita tidak bangkit untuk meniru generasi yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, apa yang kita bisa kerjakan saat ini? Ayo kita korbankan. Ayo kita buktikan perjuangan kita. Yang mampu berkorban dengan harta, korbankanlah harta Anda. Insya Allah Anda berkorban, Anda tidak akan jatuh miskin. Tidak ada rumus dalam sejarah kehidupan di dunia ini orang bangkrut gara-gara ahli bersedekah. Orang bangkrut gara-gara ahli berinfak. Tidak ada. Tidak ada dalam sejarah orang yang mengatakan bahwasanya orang yang berjihad itu akan habis. Tidak. Bahkan yang sangat menyakitkan, ada peribahasa, jangan hidup seperti lilin. Apa kata lilin? Kata orang, ini peribahasa yang sangat konyol dan menyesatkan. Bagaimana lilin? Lilin menerangi sekitarnya, tapi membakar dirinya. Tidak untuk umat Islam. Kita harus seperti lilin. Kita harus bisa menyinari orang lain, dan kita harus berani korbankan diri kita. Karena pengorbanan itulah bukti kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala ada panggilan untuk jihad fi sabilillah, orang itu akan dengan gegap gempita berlari tunggang langgang untuk memenuhi panggilan itu. Kenapa? Karena dia ingin membuktikan bahwa dengan berkorban, generasi yang akan datang akan mendapatkan berkahnya. Tidak seperti kita. Kita ini rebutan. Rebutan apa? Rebutan sesuatu yang tidak ada artinya. Rebutan sampah. Rebutan dunia. Bukan rebutan untuk berjuang. Kita kapling-kapling dunia. Apa akhirnya yang akan kita wariskan kepada cucu kita? Kehinaan, kemiskinan, keterbelakangan. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin kita bukan pemimpin yang ahli berjuang, yang ahli berkorban. Itulah saudara-saudaraku yang tersirat dalam semangat untuk mencari akhirat. Sehingga tampaklah pada sejarah yang telah betul-betul menghias kehidupan kita. Subhanallah, saya sangat terobsesi dengan firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian semuanya tidak akan pernah mendapatkan albir, kebajikan dari Allah, selama kalian itu tidak berani untuk menginfakkan apa yang kalian cintai. Subhanallah. Apa gerangan yang terjadi terhadap para sahabat pada waktu itu? Ada seorang sahabat Ansar. Beliau itu termasuk orang yang kaya raya, memiliki banyak kebun. Akhirnya setelah mendengarkan ayat ini, beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya telah mendengar sabda engkau tentang orang-orang yang akan mendapatkan bir dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang berani untuk menginfakkan harta yang paling dia cintai. Saya memiliki kebun yang paling saya cintai ya Rasulullah. Kebun itu namanya Bairuha, persis berhadapan dengan Masjid Nabawi. Dan di tengah kebun itu ada sumber air yang Nabi kerap minum dari sumber air itu. Betul-betul ini kekayaan saya yang paling saya cintai. Saya serahkan kepada Paduka, saya serahkan kepada Rasul. Silakan, bagaimana engkau inginkan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak. Berikanlah kepada anak-anak saudaramu, keponakan-keponakanmu. Subhanallah. Akhirnya sahabat Ansar ini bagikan harta yang paling berharga miliknya
untuk keponakan-keponakannya dibagi di coupling sehingga dia berhasil menjawab apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Begitulah yang terjadi pada diri sahabat yang merupakan potret daripada orang yang telah mendahului kita, orang tua kita, sesepuh kita, contoh dan tauladan kita insyaallah. Hadirin hamba Allah yang kami muliakan. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk selalu zikrullah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, seraya aku akan selalu mengingatmu. Bersyukurlah akan nikmatku dan jangan sekali-kali kalian kufur dengan nikmatku. Jadi dengan zikrullah maka kita akan terjaga dari waswas syaitan. Dengan zikrullah kita akan menabuh genderang permusuhan dengan syaitan. Dengan selalu zikrullah kita setelah menyatakan masuk dalam kelompok Hizbullah. Dengan zikrullah kita telah mengadakan perbedaan. Hadza hizbus syaitan wa hadza hizbullah. Ini kelompok syaitan dan ini adalah kelompok Allah. Maka zikrullah merupakan kekuatan untuk menetralisir semua gangguan-gangguan syaitan yang saat ini merajalela. Kita diganggu baik dari informasi, baik dari pendidikan, dari semua arah kita diganggu. Dari kesehatan kita disusupi bagaimana agar daging babi masuk kepada kita, lemak babi masuk kepada kita. Dari semua kita diganggu. Maka dengan zikrullah Allah akan tunjukkan kita siapa kelompok kita. Mungkin demikianlah yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita saat ini sama-sama memperbaiki arah akidah kita. Ketahuilah, dengan akidah hanya untuk mencari ridha Allah, hanya untuk mencari akhirat dan seraya zikrullah, ketahuilah kita tidak akan pernah miskin gara-gara itu. Kita tidak akan pernah lemah gara-gara itu. Kita tidak akan pernah kalah dengan orang yang siang malam hanya berfikir untuk dunia. Sholat untuk dunia, sedekah untuk dunia, bersosial untuk dunia. Kenapa? Karena mereka selalu tendensius. Tidak. Ini fakta dalam sejarah. Orang yang selalu konsisten lillahi ta'ala wa liajil akhirah, insyaallah dia akan dimenangkan di dunia dan akhiratnya. Percayalah, yang memiliki hidup kita adalah Allah. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ووالاه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم ووفقهم للعمل بما في الصلاة والإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم والق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.